Kita ke informasi lainnya, sejumlah kejanggalan muncul usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy alias Peron ditangkap. Sederet cerita diungkap pihak terpidana soal kejadian 8 tahun silam, diantaranya soal 7 tersangka menolak untuk mengikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi terus merangkai satu persatu fakta dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki pada 2016 lalu. Salah satunya adalah fakta 8 tahun lalu pada Oktober 2016, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menolak menghadiri rekonstruksi yang digelar polisi. Polisi pun terpaksa mengganti peran para terpidana dan melanjutkan rekonstruksi. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, polisi menggelar rekonstruksi sebanyak 28 reka adegan di 3 tempat kejadian. Tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Alasannya Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Kuasa hukum menyebut para terpidana tidak berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Selain menolak menghadiri reka ulang, mereka juga mencabut pengakuan di BAP polisi karena tidak mengakui sangkaan yang dituduhkan dan mendapatkan intimidasi selama pemeriksaan. Lanjutkan lagi rekonstruksi, tapi karena mereka tidak merasa berada di BKP yang sebelumnya, maka mereka menolak. Jadi para tersangka ini menolak melakukan perbuatan pemerkosaan dan pembunuhan ini. Ya, kalau keterangan yang terakhir yang mereka sampaikan kepada dewan penyidik tidak pernah melakukan itu karena berada di tempat yang lain. Pengacara Saka Tatal, salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki mengungkap, 2 saksi kunci kasus pembunuhan Vina yakni Aep dan Dede tidak pernah ada di persidangan. Padahal Aep dan Dede adalah 2 saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aep dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiana. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan, Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, usai Peggy Setiawan alias Peron ditangkap polisi, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Cindy Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab 3 nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi 3 itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Bapak Pak Rudiana mencari tahu di tanggal 31 Agustus, beliau mendapat kabar dari Dede dan Aep bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11. Penangkapan Peggy Setiawan, pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki, membuat kaget sang ibu. Ibu Peggy Setiawan masih meyakini putranya tidak terlibat dalam kasus ini 8 tahun silam. Kartini menyebut Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun lalu, putranya tidak berada di rumah. Tapi saya bersikeras keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung.
Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Sementara itu polisi membantah tuduhan salah tangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan tersangka pelaku Peggy Setiawan dilakukan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKP Anggi Eko Prasetyo bilang, penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Peggy Setiawan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Sejumlah barang bukti pun diamankan polisi, seperti ijazah, rapor, foto yang berkaitan dengan Peggy Setiawan. Penangkapan ini membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Sejumlah pertanyaan muncul dalam perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk soal 3 DPO yang diduga terlibat tetapi tidak kunjung tertangkap selama 8 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan tanyakan soal kasus yang terjadi 8 tahun silam usai salah satu DPO atas nama Peggy alias Peron ditangkap. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Syahri. Apa lagi perkembangan yang terjadi terkait dengan kasus ini? Ya, Gita di studio dan juga saudara, selamat siang, bahwa sampai saat ini pihak kepolisian baik dari Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap kasus yang sampai saat ini masih belum juga kunjung terbuka. Seperti apa duduk perkara dan bagaimana penanganan kasusnya. Dan kami masih terus menunggu meskipun tampak cukup lama pihak Polda Jawa Barat memberikan keterangan secara resmi dan cukup yang perlu dapat memberikan keterangan yang sangat lengkap terhadap kasus tersebut. Dan kami mendapatkan informasi kemarin bahwa saksi kunci yang dilihat sebagai saksi kunci AF di Bekasi menyampaikan bahwa dia melihat adanya kejadian yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kemudian AF memberikan kesaksiannya telah melihat sepeda motor dan lain sebagainya. Namun pihak kuasa hukum tidak terpidana Titin menyampaikan bahwa kesaksian dari AF ini perlu dihadirkan dalam persidangan apabila memang dilakukan peninjauan kembali. Dan tidak hanya AF yang perlu dihadirkan, polisi juga perlu menghadirkan DD. Yang 2 nama ini terus disebut-sebut ada dalam laporan BAP kepolisian pada saat itu, namun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tidak hanya itu, belakangan ini kembali muncul beberapa nama-nama yang memang diduga terlibat dan memiliki informasi banyak, maksud kami memiliki informasi banyak untuk membuka tabir kegelapan informasi ini seperti apa dan bagaimana. Beberapa diantaranya adalah Linda dan juga Lingga alias Awot sebutannya, yang itu juga sempat beredar pada saat BAP dan juga pemeriksaan di awal-awal kejadian pada saat itu. Dan kami mendengar nama-nama itu dari kuasa hukumnya. Artinya pihak kuasa hukum juga meminta kepada kepolisian untuk terus membuka kasus ini secara terang benderang sehingga seperti apa dan bagaimana pelaku-pelakunya dapat dipastikan secara dapat dipertanggungjawabkan terkait 3 DPO yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat berdasarkan laporan dari tahun 2016 lalu. 1 DPO atas nama Peggy Setiawan sudah ditangkap dan terus menjalani pemeriksaan sampai saat ini. Adapun 2 DPO lainnya atas nama Andi dan juga Dani sampai saat ini masih belum dapat diketahui keberadaannya, atau kami juga masih belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian yang selaku otoritas mencari dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersebut. Dan sampai saat ini kami juga terus berkoordinasi bertanya kepada Kepala Desa Banjarwangunan, di mana kepolisian mencantumkan alamat 2 DPO tersebut di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Namun sampai hari ini kami mendapatkan keterangan dan jawaban dari Kepala Desa setempat, Sulaiman, menyampaikan belum ada nama
dan belum ada orang yang dituju sebagai DPO tersebut. Namun ada 25 nama yang sebelumnya disebut nama identik dengan Dani dan juga Dani. Adapun Dani sebanyak 14 orang dan juga Andi sebanyak 9 orang. Gita. Hari Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.